Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man alama ba'du. Saudara Sony Anang Sanjaya di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sidoarjo, bertanya terkait barang sitaan yang ditaruh oleh finance atau leasing. Barang sitaan itu kemudian dilelang secara terbuka meskipun dengan harga yang sangat murah. Apakah kita dibolehkan untuk membeli barang tersebut dengan cara tunai? Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Sony Anang Sanjaya di Kabupaten Sidoarjo. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam akad leasing, biasanya telah disepakati antara kedua belah pihak bahwa pihak customer pembeli ketika gagal bayar dalam hitungan sekian kali dan sudah mendapatkan peringatan atau yang lainnya, kemudian tetap gagal, maka ada kesepakatan, ada klausul bahwa barangnya akan disita ulang, ditarik kembali, dan hutangnya dianggap lunas. Skema perjanjian semacam ini dalam aturan syariat salah. Ya, tidak dibenarkan dalam aturan syariat. Rasulullah SAW bersabda, ar-rahnu min rahini la ghunmuhu wa alaihi ghurmuh. Barang yang disita atau barang yang digadaikan itu sejatinya adalah milik pihak yang menggadaikan, sehingga dia yang mendapatkan hak, dia memiliki hak untuk mendapatkan keuntungannya, kemanfaatannya, dan juga dia yang menanggung resiko dari kerusakan barang tersebut. La yuhlaqur rahnu, kata Nabi, skema menganggap hangus barang gadaian ini tidak ada dalam Islam. Karena status barang gadai itu adalah milik yang menggadaikannya, sehingga dia berhak atas segala manfaat yang muncul atau dihasilkan oleh barang itu, dan dia pula yang menanggung resiko barang tersebut. Nah, ketika ada orang yang berutang, kemudian dia menggadaikan barang, baik barang itu adalah barang yang berbeda dengan barang yang dia beli, atau barang yang dia beli itu kemudian digadaikan atas sisa pembayarannya, maka itu semuanya adalah status barang gadai. Dalam Islam tidak ada sistem hangus. Sehingga yang harus dilakukan, seharusnya barang itu dilelang secara terbuka, secara transparan, dan kemudian kalau dari hasil lelang ada selisih harga, hasil lelang yang lebih besar dibanding sisa cicilan, maka sisanya itu dikembalikan kepada pihak yang menggadaikannya, atau pihak customer dalam hal ini, atau nasabah. Tapi kalau ternyata sisa cicilannya lebih besar dibanding nilai atau hasil gadai, maka seharusnya nasabah masih harus membayar sisa tagihan. Nah, praktek yang ada di masyarakat, terutama di leasing, ya, mereka menerapkan skema hangus. Gagal bayar berapapun sisa tagihannya, maka barang akan disita dan secara otomatis sisa utangnya itu dianggap lunas. Ini bertentangan dengan aturan syariat. Namun walaupun bertentangan dengan aturan syariat, kedua belah pihak, leasing dan nasabahnya, sudah sama-sama rela, sama-sama lapang dada mengikatkan diri dengan skema leasing tersebut, skema gadai tersebut. Sehingga ketika pihak leasing menyita kembali barang tersebut karena nasabah gagal bayar, maka sejatinya sitaan itu dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak karena sudah ada akadnya. Sehingga kalau barang itu kemudian dilelang, maka Anda boleh membelinya karena Anda tidak melakukan transaksi riba, tidak mengambilnya secara paksa, tidak mengambilnya dengan cara-cara yang batil. Anda membelinya, mendapatkannya dengan cara jual beli yang dilakukan secara sukarela. Masalah akad awal terjadinya ada leasing yang riba, kemudian mengandung unsur gadai yang bertentangan dengan aturan syariat, itu sepenuhnya tanggung jawab nasabah pertama dengan perusahaan leasing. Adapun Anda sebagai masyarakat biasa yang membeli barang lelangan tersebut, maka Anda halal karena Anda mendapatkan barang itu dengan cara jual beli yang sesuai dengan aturan syariat, yaitu dengan skema apa? Dengan skema lelang yang transparan. Namun kalau lelangnya direkayasa terlebih dahulu, Anda pun terlibat dalam rekayasa penetapan harga jual akhir,
maka ini tentu lelang yang tidak terbuka ya. Ini lelang yang direkayasa dan itu tentu haram hukumnya. Wallahu taala alam.